Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita mulai kajian kita yang baru yang berjudul Mulakhas atau Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, yang artinya ringkasan syarah kitab Tauhid. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Syekh, sangat ringkas, lebih ringkas dari untuk membaca Al-Qaulul Mufid ya. Mungkin ada yang baca Al-Qaulul Mufid karya Syekh Al-Utsaimin, adapun ini lebih ringkas. Walaupun lebih ringkas tapi inti-intinya yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Adapun kitab yang akan kita baca adalah kitab yang sudah tidak asing lagi ya bagi kita semuanya, yakni kitab At-Tauhid. Ya, mungkin sudah sering mendengar ya, kitab At-Tauhid, kitab yang fenomenal, kitab yang banyak dikaji di mana-mana, di pondok-pondok, di masjid-masjid. Allah Ta'ala mungkin ini bentuk dari keikhlasan dari penulisnya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah Ta'ala. Kitab ini ditulis oleh, sebagaimana kita sebutkan tadi, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah Ta'ala. Sebagaimana juga kitab yang kita baca sebelumnya, yaitu Al-Qawaidul Arba', juga penulisnya sama, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Adapun sebelum kita masuk pada kitab atau penjelasan Syekh dan juga apa yang dituliskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ada 4 poin. Ada 4 poin keutamaan
atau keistimewaan kitab yang akan kita baca ini. Jadi kenapa kita harus membaca dan pelajari kitab Tauhid? Alasannya diantaranya ada 4. Mungkin ada banyak, tapi kita sebutkan ada 4 keutamaan dari kitab Tauhid. Keutamaan yang pertama, kitabnya ringkas dan juga sederhana, ya, ringkas dan sederhana. Kalau matanya itu sangat singkat para jamaah, ya. Jadi misalkan ucapan mu'alif bab syahadatu an la ilaha illallah, itu saja ucapan mu'alifnya, ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Setelahnya beliau membawakan Al-Quran, kemudian juga menuliskan hadis ataupun asar atau ucapan dari para ulama. Dan ini membedakan antara kitab-kitab zaman sekarang dan zaman dulu. Kalau zaman sekarang panjang, ya, tulisan mu'alifnya itu sangat panjang. Adapun zaman dulu pendek-pendek, ya. Tapi dijelaskan oleh para ulama yang lain sangat panjang penjelasannya, apa yang disebutkan oleh penulisnya. Jadi dia singkat, ringkas, dan sederhana. Kemudian itu yang pertama, ya, kitabnya ringkas dan sederhana. Jadi beliau hanya menyebutkan bab, kemudian mu'alif menyebutkan Al-Quran, Al-Hadis, dan juga mewakilkan ucapan para ulama. Kemudian yang kedua, antara keutamaan atau keistimewaan kitab Tauhid adalah ditulis oleh ulama yang mempunyai keilmuan yang sangat tinggi. Jadi beliau tumbuh di keluarga yang penuh dengan ilmu. Bapaknya ulama, kakeknya juga ulama. Dan juga ditulis dalam rangka berdakwah karena mendapati banyak kesyirikan. Artinya beliau mengalami langsung apa yang beliau tulis. Ini juga yang menyebabkan kitab ini sangat bagus, karena beliau melihat langsung, mengalami langsung apa yang beliau akan jelaskan tersebut. Berbeda dengan seorang yang menulis dengan yang mungkin hanya referensi-referensi ataupun hanya tidak mengalami langsung, berbeda. Dan beliau mengalami langsung bagaimana terjadinya kesyirikan, bagaimana seorang berlebihan terhadap kuburan misalkan, nanti akan dijelaskan, atau bagaimana masyarakat di zamannya yang mereka melakukan kesyirikan, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Kemudian yang ketiga, di antara keistimewaan kitab ini adalah beliau menjelaskan syirik atau kesyirikan secara detail, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Ya, beliau menjelaskan secara detail baik itu syirik kecil ataupun syirik besar. Dan para ulama sebelum beliau, sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, sangat jarang, ya, menyebutkan atau menjelaskan atau menuliskan kitab tentang Tauhid Al-Uluhiyah. Karena kalau kita lihat isi kitab beliau, kitab Tauhid ini kebanyakan atau mayoritasnya adalah menjelaskan tentang Tauhid Uluhiyah. Adapun ulama-ulama sebelumnya jarang menuliskan tentang Tauhid Al-Uluhiyah. Alasannya yang pertama, para ulama dahulu tidak begitu nampak kesyirikan masalah uluhiyah di zaman mereka. Jadi para ulama itu biasanya menjelaskan apa-apa yang terjadi di zamannya. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau banyak menuliskan tentang Mu'tazilah atau menjelaskan tentang fitnah khalqul Quran. Ya, bahwasanya di antara akidah Mu'tazilah adalah mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk.
Makanya beliau banyak menulis bantahan tentang akidah tersebut. Bahkan beliau sampai di penjara, ya, sampai disiksa di di istana khalifah pada saat itu, sampai berganti 2 atau 3 kali khalifah baru beliau dilepaskan, sekitar 2,5 tahun beliau di penjara. Begitu pula Imam Syafi'i rahimahullah taala, di zaman beliau banyak fitnah berkaitan dengan filsafat atau ahli kalam. Maka beliau banyak menulis juga tentang bantahan terhadap filsafat. Begitu pula Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, di zaman beliau banyak penyimpangan terhadap asma wa sifat, maka beliau juga menuliskan tentang asma wa sifat. Begitu pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, beliau melihat masyarakatnya banyak penyimpangan di kalangan atau di bagian tauhid al-uluhiyah, maka beliau menuliskan tentang tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang keempat, di antara keistimewaan kitab tauhid yang akan kita baca ini adalah kitab ini banyak disyarah oleh para ulama. Ya, saking pentingnya kitab tauhid, banyak para ulama menjelaskan. Nah, sempat searching tadi itu jumlahnya paling sedikit itu 21 syarah, ya, Pak, ya. Yang mudah kita baca ada berapa syarahnya? Ya, banyak syarahnya. Di antaranya adalah yang akan kita baca ini, tulisan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu diantara keistimewaan dari kitab At-Tauhid yang akan kita baca. Kemudian kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan kitab At-Tauhid. Jadi kesempatan kali ini kita tidak akan terlalu membahas berkaitan dengan biografi beliau, karena juga di kajian kita sebelumnya sudah kita sebutkan. Kitab At-Tauhid para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa kitab itu berarti maktub. Hai maktubun bil qalam, atau ditulis. Maktub itu artinya apa? Apa artinya maktub? Ditulis, ya. Kataba yaktubu kitaban, katibun maktub. Maktub itu artinya ditulis. Kalau katib menulis. Au bimakna majmu'un min qawlihim, atau bisa berarti juga majmu', yakni yang dikumpulkan. Karena kalau kita lihat dari tulisan-tulisan beliau mengumpulkan dari dalil-dalil yang berserakan. Maksud berserakan di sini di mana-mana Al-Quran, kemudian dikumpulkan jadi satu oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Jadi maksudnya tulisan beliau di sini bukan pikiran beliau, bukan, tapi beliau hanya mengumpulkan dari bahasan-bahasan yang berceceran di Al-Quran ataupun hadis yang berkaitan dengan bab yang beliau tuliskan. Kemudian amma tauhid ataupun tauhid, tadi ada kitab tauhid tersusun dari 2 kalimat. Kitab bermakna apa tadi? Apa artinya kitab? Pak? Yang ditulis, ya, jangan ragu-ragu. Jadi kitab artinya maktub, ditulis, yang ditulis. Adapun tauhid, tauhid artinya secara bahasa masdar dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan. Ya, secara bahasa tauhid berarti wahada atau masdar dari wahada yuwahidu tauhidan, ay ja'alahu wahidan, menjadikan sesuatu itu menjadi satu aja. Itu artinya tauhid secara bahasa, masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Adapun secara istilah, tauhid
artinya ifradullah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Tauhid secara istilah atau secara syariat itu berarti ifradullah taala bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Tauhid secara istilah berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang khusus baginya, ya, yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dalam rububiyah ataupun uluhiyah ataupun asma was sifat Adapun yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan tauhid itu berarti wahadahu atau masdar wahada ay ja'alahu wahidan, menjadikan sesuatu itu satu. Wal muradu bihi huna ifradullahi bil ibadah. Kata Syekh Fauzan, yang dimaksud tauhid yang akan dibahas oleh Syekh di sini adalah khusus pada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Makanya nanti kalau kita baca kitab tauhid, mayoritas bahkan hampir semuanya itu menjelaskan tentang ibadah, tidak membahas tentang rububiyah, tidak juga membahas tentang asma wa sifat. Ya, dari awal sampai akhir masalah tauhid dan juga masalah syirik di dalam ibadah. Ibadah itu luas, ya. Ada yang zahir, ada yang batin, ada yang nampak, ada yang tersembunyi, ada yang macam-macam yang nanti akan dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Adapun sebagai pelengkap dari ucapan beliau Syekh rahimahullahu ta'ala bahwa tauhid itu sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi ada tiga. Secara ringkas bahwasanya tauhid itu dibagi menjadi tiga. Kenapa kok dibagi menjadi tiga? Untuk memudahkan kita di dalam memahami. Ya. Sebagaimana dahulu tidak ada di zaman Nabi SAW atau di zaman generasi awal, nggak ada yang namanya ilmu-ilmu seperti ilmu tajwid, nggak ada. Bahkan dulu tulisan-tulisan Arab nggak ada harokatnya, Pak. Ya. Karena mereka udah fasih bahasa Arabnya. Tapi belakangan banyak orang salah baca, maka dibuatkan kaidah. Bahkan di dalam teks Al-Quran ataupun hadis nggak ada disebutkan misalkan hukum itu terbagi menjadi 5. Ada wajib, ada sunnah, ada apa lagi? Makruh, ada mubah dan haram, nggak ada. Tapi para ulama menjelaskan untuk memudahkan. Oh, ini hukumnya wajib. Bahkan di dalam berbagai cabang ilmu berbeda-beda yang dimaksud dengan sunnah. Ilmu fikih berbeda dengan ahli hadis misalkan. Begitu pula seterusnya. Begitu pula tauhid. Kenapa kok dijelaskan oleh para ulama kita dibagi menjadi tiga? Ini untuk memudahkan pemahaman kita semuanya dan memudahkan kualifikasi seseorang itu terjatuh ke dalam kesyirikan di bagian mananya. Ya, seseorang terjadi kesyirikan di bagian mana, maka dibagilah menjadi tiga. Dan tiga ini bukan suatu hal yang mati, ya, maksudnya pasti dibagi tiga, enggak. Para ulama ada yang bagi menjadi 2, ada yang bagi menjadi 5 dan seterusnya. Tapi intinya sama, ya, yang membagi menjadi 2, rububiyah dan asma wa sifat digabung menjadi 1. Kemudian bagian yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah. Kenapa digabung menjadi 1? Karena sama-sama berkaitan dengan Allah. Rububiyah berkaitan dengan apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula asma wa sifat berkaitan dengan apa? Nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun uluhiyah itu berkaitan dengan apa? Perbuatan hamba. Ya. Berbeda antara perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala dan perbuatan hamba. Namun sini Syekh dan yang masyhur di kalangan kita adalah dibagi menjadi 3.
Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah. Apa itu tauhid ar-rububiyah? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya. Ya, di antaranya ada 3 poin: penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan. Tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada yang memiliki secara sempurna selain Allah. Begitu pula tidak ada yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia atau di bumi ataupun di langit. Kemudian yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Apa itu tauhid al-uluhiyah? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Kemudian yang ketiga, tauhid al-asma'i was sifat. Tauhid asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Juga kita wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama dan sifatnya. Bagaimana cara kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifatnya? Yaitu dengan kita menamakan Allah dan mensifati Allah sebagaimana yang Allah namai dan sifati untuk dirinya di dalam Al-Quran, ataupun yang dinamai dan disifati oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, tanpa dinafikan, tanpa dipermisalkan, tanpa dipertanyakan bagaimananya, tanpa dipalingkan maknanya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, amantu billah, saya beriman kepada Allah, wa bima jaa 'anillah, dan aku beriman dari apa yang datang dari Allah, ala muradillah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Ya, aku beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah. Apa yang datang dari Allah? Di antaranya Al-Quran. Dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, bukan diinginkan oleh kita maksudnya. Kemudian beliau juga melanjutkan, wa amantu bi Rasulillah, dan aku juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bima jaa 'an Rasulillah, dan aku juga beriman dengan apa yang datang dari Rasulullah. Di antaranya apa? Hadisnya. Al-Quran juga datang melalui lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ala muradi Rasulillah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan keinginan kita, bukan hawa nafsu kita, bukan, tapi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga sikap kita di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam asma was sifat. Tidak boleh kita menamakan Allah yang tidak dinamakan oleh Allah untuk dirinya. Begitu pula tidak boleh kita mensifati Allah kecuali apa yang disifati oleh Allah untuk dirinya. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu pula tidak boleh kita nafikan apa-apa yang Allah namakan untuk dirinya dan juga Rasulullah SAW namakan untuk dirinya sama. Tidak boleh mengada-ngada dalam nama dan sifat Allah, pun tidak boleh menafikan. Misalkan Allah memberi nama untuk dirinya Ar-Rahman misalnya, maka tidak boleh kita mengatakan bahwa Allah itu tidak punya nama Ar-Rahman. Maka ini tidak boleh, terjatuh di dalam kesyirikan dalam asma wa sifat. Misalkan sifat Allah Subhanahu wa taala nuzul misalkan. Ya, sebagaimana hadis yang sahih. Apa hadisnya para jamaah? Hadis yang masyhur. Ya, sepertiga malam terakhir. Apa hadisnya? Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thuluthil lail. Intinya tadi turun, Allah turun di sepertiga malam terakhir. Itu Nabi SAW mengatakan apa? Allah yang turun. Maka di sini ada sifat turun bagi Allah. Maka kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir. Sebagian orang belakangan
berpikir, bagaimana mungkin turun? Berarti kan nggak naik-naik katanya. Karena di setiap wilayah ada sepertiga malam yang terakhir yang berbeda-beda. Seorang itu berpikir seperti dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Allah Maha mampu untuk turun di sepertiga malam terakhir sesuai dengan kelayakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang sebagian orang lebih lebih percaya tentang ucapan manusia dibandingkan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya misalkan pada zaman sekarang, alhamdulillah ya, teknologi itu sudah menjamur ya, sudah luar biasa teknologi. Seorang kadang bisa muncul di berbagai layar HP, benar gak para jamaah? Benar gak? Itu satu orang. Contohnya ini, kita contoh aja 1, 2, 3, 4 bisa muncul di 4 layar. Padahal itu manusia mampu muncul dengan teknologi di berbagai atau lebih dari satu tempat. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia gak yakini bisa muncul di mana saja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana juga contoh orang-orang yang tidak percaya tentang mukjizat para nabi, karomah para wali misalkan, maka mereka berpikir sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Seolah Allah enggak layak demikian, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Ya, dan itu juga sifat yang Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah mau turun mau enggak, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kewajiban kita adalah meyakini. Ya, enggak perlu kita mencari-cari bagaimana cara turunnya Allah. Ya, di mana turunnya Allah dan seterusnya. Ini adalah sifat-sifat atau yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah nanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rob turun. Para sahabat enggak pernah nanya turunnya gimana ya Rasulullah, enggak pernah. Ya. Turunnya apakah sepertiga malam terakhir waktu Saudi atau waktu di luar Saudi, tidak pernah. Makanya pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan akidah yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat, hukum pertanyaannya adalah bid'ah. Ya, jadi bukan bid'ah itu bukan hanya ibadah aja para jamaah. Ya, sebagaimana ketika Imam Malik ditanya, mungkin ceritanya sangat masyhur, ditanya, ya wahai Imam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha 'alal arsy istawa, atau Allahu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy. Kata dia, kaifa istawa? Bagaimana bersemayamnya? Dia nanya, bagaimana cara bersemayamnya Allah? Apa kata Imam Malik? Al-istiwa ma'lum. Istiwa itu maklum, sudah kita paham semuanya arti istawa. Wal kaifu majhul, dan bagaimana caranya kita nggak tahu, majhul. Wal imanu bihi wajib, dan beriman tentang istawanya Allah wajib. Was-su'alu anhu bid'ah, bertanya tentangnya adalah bid'ah. Nah, jadi dalam pertanyaan juga ada yang bid'ah para jamaah, yaitu pertanyaan-pertanyaan terutama berkaitan dengan akidah yang enggak pernah ditanyakan oleh sahabat. Kita enggak boleh nanya. Nah, begitu pula tentang asma wa sifat, tidak boleh kita bertanya bagaimana caranya. Karena kalau kita udah bertanya bagaimana caranya, nanti terbayang di kepala kita cara-cara yang pernah kita lihat, yang pernah kita pikirkan, itu yang muncul. Dan itu biasanya dari waswas syaitan. Dan pembagian tauhid ini terkumpul di dalam surah Maryam. Ya, jadi ketika dibagi oleh para ulama, tauhid dibagi menjadi 3, bagaimana dasarnya? Dari kumpulan-kumpulan Al-Quran, akhirnya disimpulkanlah bahwa tauhid itu ada 3 macam. Di antara dalilnya adalah surah Maryam ayat 65. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabbnya langit dan juga bumi dan apa yang di antara keduanya. Di sini tauhid rububiyah, Rabb atau Tuhannya langit dan bumi. Ini tauhid yang pertama. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Maka
ibadalah atau beribadalah kepadanya dan berteguh berteguh hatilah untuk beribadah kepadanya. Ini tauhid yang berapa? Yang kedua, tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah engkau tahu nama-namanya? Ini juga tauhid apa? Asma wa sifat. Ya, dan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali, tidak terbatas, ya. Karena sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada nama-nama yang diajarkan kepada para hambanya, terutama para nabinya. Ada juga nama-nama yang diturunkan di kitab beliau, kitab Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada nama-nama yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dijelaskan. Adapun asma atau asmaul husna yang berjumlah 99 itu adalah di antara namanya, ya, bukan semuanya 99, lebih daripada 99. Dan di antara cara kita beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah kita berdoa dengan nama-nama tersebut. Kita butuh apa? Tinggal sebut nama Allah. Apa misalkan kita butuh rizki, kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya Razzaq urzuqni, wahai Zat yang Maha Pemberi rizki, berikanlah rizki kepadaku. Ya Rahman irhamni, wahai Zat yang Maha Rahman, rahmatilah aku. Dan nama-nama Allah yang lain kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun metode penulisan Syekh Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau Al-Mulakhas fi Syarah Kitab At-Tauhid adalah beliau akan menjelaskan tentang makna-makna yang ada baik di judul bab ataupun di dalil yang disebutkan oleh muallif. Jadi disebutkan satu persatu makna-maknanya. Tadi sudah disebutkan Kitab Tauhid judulnya. Beliau menjelaskan arti kitab, beliau menjelaskan arti Tauhid. Juga nanti akan disebutkan tentang dalilnya, misalkan apa yang ada dalam dalil tersebut, beliau jelaskan satu persatu. Kemudian beliau juga akan menyebutkan tentang makna secara umum dari dalil yang disebutkan oleh muallif. Apa makna secara umumnya? Kemudian juga beliau akan menyebutkan tentang kesesuaian dalil atau ayat dengan bab Kitab Tauhid. Kemudian yang terakhir beliau akan menyebutkan tentang faidah-faidah dari ayat atau dalil yang disebutkan oleh muallif di dalam kitab beliau, Kitab At-Tauhid. Jadi di antara metode penulisan Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Jadi sangat ringkas. Ya, satu dalil itu bisa hanya satu halaman atau bahkan 2 halaman, tidak lebih dari 2 halaman setengah. Berbeda kalau kita baca Al-Qaulul Mufid, itu sangat panjang, ya, penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Disuruh kita bacakan terlebih dahulu muqaddimah singkat yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah atau Muqaddimah, kita bacakan biar afdol, ya, muqaddimahnya apa yang dituliskan oleh Syekh. Beliau mengatakan, Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada nabi setelahnya. Amma ba'du. Fahada syarhun mujazun ala kitab at-tauhid. Beliau mengatakan ini adalah syarah secara ringkas, secara singkat dari kitab At-Tauhid li Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Katabtuhu ala tariqatil madrasiyatil haditsah.
Saya tulis, kata beliau, dengan metode kurikulum yang baru, kekinian, ya, bukan dengan metode penjelasan secara panjang, tidak. Tapi beliau menjelaskan tentang metode kekinian karena beliau masih hidup, hafizahullah ta'ala. Tapi udah tua, sangat tua. Kalau Bapak mau tahu, searching aja di YouTube, ada beliau, Syekh Al-Fauzan, sangat tua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau di dalam ketaatan. Liyakuna aqraba ila afhamil mubtadi'in. Tujuan beliau menulis secara ringkas dan metode kekinian ini agar mudah dipahami oleh pemula, ya, agar mudah dipahami oleh para pemula yang belajar tentang akidah, tentang tauhid. Wa arjullaha an yanfa'a bihi, dan saya berharap, saya mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau, agar bermanfaat kitab beliau, hafizahullah ta'ala, wa yakuna ishaman fi nashril ilmi wa tashihil aqidah, agar bisa beliau berkontribusi di dalam menyebarkan ilmu dan juga memperbaiki akidah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Semoga salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabatnya. Selesai tulisan beliau. Ya. Kita cukupkan ya. Kemudian itu tadi muqaddimah sangat ringkas dari beliau Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala kitabut tauhid. Ya, kitab at-tauhid tadi sudah kita jelaskan, kitab bermakna maktub. Ya, bermakna apa? Maktub, yang ditulis. Kemudian tauhid bermakna apa? Kata Syekh Fauzan apa tadi? Ada yang masih ingat ya? Hah? Hah? Ya, al-muradu bi huna, kata beliau, yang dimaksud dengan tauhid di sini mengesahkan Allah atau ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Otomatis yang akan dibahas adalah berkaitan tentang ibadah. Kemudian wa qaulullahi ta'ala, dan kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sebutkan ringkas. Ucapan Syekh cuman kitabut tauhid. Ini ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian beliau mengatakan wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau membawakan dari surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku saja. Boleh kata Syekh Al-Fauzan, beliau menjelaskan khalaqtu. Boleh dicatat ya, kita bacakan agak pelan. Khalaqtu, apa yang dimaksud khalaqtu? Wa ma khalaqtu. Kalau secara bahasa Arab wa dari wa ma dan tidaklah. Khalaqtu, al-khalqu huwa ibda'u syai' min ghairi aslin wala ihtidah. Menciptakan itu maksudnya adalah memulai sesuatu atau membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Itu maksudnya apa? Mencipta. Karena manusia juga bisa disifati dengan mencipta, tapi enggak sama dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia bagaimana cara menciptakannya? Merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain, bukan membuat sesuatu dari sesuatu yang enggak ada. Contoh, ada orang bisa, ini contoh, gelas. Gelas tercipta dari apa? Ada yang tahu gelas tercipta dari apa? Kaca. Manusia bisa bikin kaca enggak? Enggak bisa bikin kaca. Ya. Itu sifat manusia. Botol tercipta dari apa? Plastik. Manusia bisa bikin plastik?
nggak bisa bikin plastik. Dia hanya membuat alat, jadilah botol. Begitu pula peci. Peci terbuat dari benang. Benang terbuat dari kapas. Kapas terbuat dari ya dari tumbuh-tumbuhan kapas kan? Siapa yang menciptakan tumbuhan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya menciptakan dari sesuatu yang mudah ada bahannya menjadi sesuatu yang lain. Kalau ada pun Allah Subhanahu wa ta'ala dari nggak ada menjadi ada. Contohnya manusia. Manusia sebelum Nabi Adam nggak ada manusia. Allah ciptakan jadi manusia. Adapun manusia bisa bikin anak nggak? Bisa, tapi nggak bisa dari nggak ada menjadi ada. Hanya percampuran antara seperti yang sudah dijelaskan oleh para dokter mungkin ya kan. Laki-laki perempuan jadilah anak. Berbeda dengan penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna dan dari enggak ada menjadi ada. Kemudian liya'budun. Ya, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala illa liya'budun. Al-ibadatu fil lughah. Adapun ibadah secara bahasa ini penting. Ya, ibadah secara bahasa itu seperti apa? Kalau kita ditanya apa itu ibadah? Sekarang Anda tanya apa itu ibadah? Pak, apa yang dimaksud dengan ibadah? Kan kita sering mau kemana? Saya mau beribadah. Ibadah kepada Allah. Apa itu ibadah? Perbuatan atau perkataan untuk mendapatkan. Perbuatan atau perkataan untuk mendapatkan pahala. Untuk mendapatkan ridha Allah. Antum, apa itu ibadah? Secara bahasa ibadah adalah perendahan diri dan ketundukan. Iya, sahih. Itu secara bahasa ya. Itu tulisan siapa? Sama. Syarah kitab Tauhid ya. Ya, Syekh Utsaimin. Syekh Fauzan. Oh, Syekh Fauzan. Baik. Oh, ini persis terjemahannya itu. Iya. Ya, saya al-ibadatu fil lughat bisa ditulis ibadah secara bahasa at-tazallul wal khudu', merendahkan diri dan tunduk. Ini namanya ibadah. Maka tidak boleh kita tunduk seperti tunduk kita kepada Allah kepada selain Allah. Enggak boleh kita merendahkan diri kita kepada selain Allah sebagaimana kita merendahkan diri kepada Allah. Makanya yang namanya ruku dan sujud itu kan adalah ibadah ya. Nggak boleh seseorang ruku dan sujud kepada selain Allah. Ya, nggak boleh seorang ruku dan sujud kepada siapa? Selain Allah. Karena itu adalah posisi seorang merendahkan diri. Ya. Al-khudu, tunduk dan merendahkan diri nggak boleh. Apapun alasannya, penghormatan kan? Penghormatan biasa-biasa saja. Ya. Nggak boleh sampai ada sebagian orang ya salam misalkan sampai mau jatuh. Ini keliru. Penghormatan ya kita ikuti apa yang diucapkan kalau itu benar. Kalau dia salah maka nggak boleh kita ikuti. Makanya Nabi kita SAW pernah perintahkan, pernah mengatakan kepada para wanita, wahai para wanita, kalau boleh aku perintahkan manusia untuk sujud kepada manusia, la amartu mar'ata, kata Nabi, aku akan perintahkan wanita antas juda li zawjiha, untuk sujud kepada suaminya. Tapi nggak boleh. Nabi SAW tidak perintahkan. Kalau boleh maka akan diperintahkan tuh istri-istri sujud kepada suaminya. Saking saking besar haknya suami kepada istrinya. Itu dari ibadah secara bahasa. Baik, kita lanjutkan setelah azan Isya. Fadhal bagian azan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita lanjutkan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sampai kepada makna ibadah secara bahasa. Apa itu tadi ibadah secara bahasa? Tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Kemudian secara istilah, wa syar'an ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu. Secara istilah,
ibadah berarti nama yang mencakup semua apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ya, nama yang mencakup semua apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala minal aqwali wal a'mal, dari ucapan-ucapan dan juga perbuatan-perbuatan al-zahirati wal batinah, baik yang zahir ataupun yang batin, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ini maksud dari ibadah secara apa? Secara bahasa. Semua apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu termasuk ibadah. Adapun makna, ada sebagian ulama yang menjelaskan illa liya'budun. Ini ada 3 makna. Jadi ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini ada 3 tafsiran atau 3 makna. Yang pertama tadi sebagaimana teksnya, kecuali untuk beribadah kepada ibadah. Ada yang menafsirkan illa liya'budun bermakna illa liyuwahhidun. Illa liyuwahhidun, kecuali untuk mentauhidkanku. Ya, ini makna yang kedua. Kemudian yang ketiga yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, makna illa liya'budun adalah illa liya'rifun. Apa artinya illa liya'rifun? Kecuali untuk mengenalku. Namun ketiga makna ini para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah bertentangan, namun saling berkaitan, saling menguatkan secara makna satu dengan yang lainnya. Orang-orang yang mengenal Allah atau semakin kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya adalah apa? Kita akan semakin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling kenal kepada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling bertauhid? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan beliau mengatakan apa? Wallahi inni la atqakum lillah wa atqakum lahu. Demi Allah, aku yang paling bertakwa kepada Allah dan aku yang paling takut kepada Allah. Takut juga termasuk apa? Ibadah. Ya, takwa ibadah, takut juga apa? Ibadah, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makna yang lain dari illa liya'budun adalah illa liyuwahhidu, kecuali untuk mentauhidkanku, dan juga illa liya'rifun, kecuali untuk mengenalku. Ini adalah tujuan atau hikmah diciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dibebani ibadah ini hanya jin dan manusia para jemaah. Ya, selain jin dan manusia tidak dibebani untuk ibadah. Maka ada sebagian orang yang iseng atau menodai agama, ya. Belakangan ini ada yang viral mentalkin kucing. Bapak pernah lihat ya? Mudah-mudahan nggak pernah lihat. Ya. Kucing ditalkin lagi sekarang gitu, la ilaha illallah, lagi sekarang. Itu mungkin cara mencari followers atau apa, Allah alam. Tapi itu mungkin bisa nanti termasuk kepada apa? Mungkin bisa penodaan agama. Main-main dengan agama itu nggak boleh. Ya, meskipun apa? Meskipun bercanda. Jin dan manusia ini adalah kita beribadah. Yang kalau mau ditalkin manusia yang sekarang, ya, ataupun yang mungkin belum masuk Islam, masih ada harapan dia lagi sekarang, talkin pakai la ilaha illallah. Adapun binatang maka tidak dibebani syariat. Kemudian Syekh mengatakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan wal makna al-ijmali lil ayat. Adapun makna secara umum dari ayat yang mulia ini, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akhbara annahu ma khalaqal insana wal jinna illa li'ibadatihi,
bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan manusia dan juga jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ini adalah hikmah, tujuan. Tidak ada tujuan yang lain. Tidak ada tujuan mengumpulkan harta yang banyak atau meraih kekuasaan atau jabatan yang tinggi dan yang lain sebagainya, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahiya bayanun lil hikmati fi khalqihim. Dan ini adalah hikmah atau tujuan diciptakan dua atau satu lain itu, jin dan manusia. Meskipun tujuan ini enggak tercapai balik. Tercapai apa enggak, Bu? Tercapai enggak? Enggak tercapai. Ada enggak manusia yang tidak beribadah kepada Allah? Banyak. Jin ada enggak? Lebih banyak lagi mungkin, Allah. Banyak juga jin yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin juga diperintahkan untuk ibadah. Ya. Jadi jangan dikira jin itu yang suka iseng-iseng aja. Ya. Banyak jin tapi kita enggak lihat. Bagaimana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Huwa yarakum," dia melihat engkau min haitsu la taraw, dari arah yang engkau enggak lihat. Mungkin di sini ada jin yang ada tapi kita enggak tahu. Ya. Maka itu apa namanya? Hukum asalnya seperti itu. Maka kalau ada orang yang mengaku lihat jin, maka itu ada kelainan maksudnya. Ya, bukan suatu hal yang istimewa. Kecuali para nabi memang diberikan mukjizat, diberikan keutamaan untuk bisa berkomunikasi dengan jin. Adapun manusia, ya maka itu adalah sebuah hal yang ya mungkin bisa diruqyah biar jinnya keluar. Kemudian itu tadi makna secara umum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merintahkan apa? Manusia dan jin untuk beribadah, dan tujuan ini bukan untuk Allah. Tapi kata Syekh, wa innama aradal mashalata lahu, untuk kemaslahatan kita. Kita ibadah itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua manusia dan jin beribadah, tidak akan mengangkat derajat Allah maksudnya. Sebaliknya, kalau semua jin dan manusia enggak mau beribadah kepada Allah, enggak akan menurunkan derajat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ibadah ini untuk kebaikan kita, untuk kemaslahatan kita, untuk kebahagiaan kita di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Ini maksudnya ya. Jadi berbeda antara perintah seorang sayyid atau seorang tuan kepada budaknya. Kalau seorang tuan kepada budaknya untuk dirinya sendiri dia perintahkan, misalkan apa, suruh mengembala misalkan, atau suruh mengerjakan apa, itu untuk kebaikan si tuan. Adapun perintah Allah kepada makhluknya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk kemaslahatan kita semuanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa munasabatul ayati lil bab, adapun kesesuaian ayat dengan bab kitab at-tauhid, annaha tadullu ala wujubi tauhid, bahwasanya ayat ini menunjukkan wajibnya bertauhid, wajibnya seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, alladzi huwa ifradullah bil ibadah, yang perintah dari tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Li'annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li ajli dzalika. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk hal tersebut, melainkan untuk apa? Beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tutup dengan faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Yang pertama, faedah dari ayat yang disebutkan oleh muallif Az-Zariyat ayat yang ke-56. Yang pertama, faedah wujubu ifradillahi bil ibadati ala jami'is tsaqalain al-jinni wal ins. Yang pertama, wajibnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah bagi semua tsaqalain. Tsaqalain itu maksudnya jin dan manusia. Wajib untuk beribadah
Dia jin juga nggak boleh dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu sebagaimana manusia. Yang kedua, bayanul hikmati min khalqil jinni wal ins, penjelasan hikmah atau tujuan dari penciptaan jin dan manusia. Apa hikmahnya tadi, Pak? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, annal khaliqa huwa alladhi yastahiqqul ibadata duna ghairihi mimman la yakhluq, bahwa pencipta atau yang menciptakan itu dialah yang berhak untuk disembah, ya, dibandingkan apa? Dibandingkan yang enggak menciptakan. Nah, siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia yang kita sembah. Adapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak pernah menciptakan kita, bahkan enggak memberikan kita rizki, enggak ada memberikan kita apapun nikmat. Adapun walaupun bos kita itu cuma ngasih dikit aja, itu pun rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rezeki kita dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka zat yang menciptakan ini yang berhak untuk kita sembah. Fa fi hadza raddun ala ubadil asnami wa ghairiha, dan juga dalam ayat ini menunjukkan dalil atau bantahan kepada para penyembah patung ataupun selainnya. Kenapa kok dalil kepada bantahan kepada penyembah patung? Karena patung enggak menciptakan, ngapain disembah gitu loh. Siapa yang menciptakan patung? Ya manusia itu bikin patung, memahat entah dari batu atau dahulu ada yang menciptakan dari tepung. Kalau dia lapar patungnya dimakan, tapi kan nggak mikir gitu. Kalau dia mikir, siapa yang menciptakan patung itu yang lebih berhak untuk disembah. Kenapa? Karena dia bisa menciptakan Tuhan. Ya, maka zaman Nabi Ibrahim siapa yang menciptakan patung? Bapaknya Nabi Ibrahim, Azar. Seharusnya Azar yang berhak untuk disembah. Kenapa? Karena bisa menciptakan Tuhan. Nah, itu kalau secara akal. Tapi yang namanya kesyirikan itu para jamaah udah enggak masuk logika. Orang-orang yang melakukan kesyirikan logikanya enggak main, meskipun dia S1, S2, S3 atau apa di atas S3 profesor. Ya, enggak main logikanya. Orang yang pergi ke dukun itu banyak enggak yang S1, S2, S3? Banyak. Tapi logikanya enggak main. Itulah yang namanya apa? Kesyirikan, logika enggak masuk. Kalau dia pakai akalnya, terutama yang jurusan sains itu kan, dia harus masuk akal. Kalau enggak masuk akal, enggak diterima. Tapi kalau dalam masalah kesyirikan, enggak dipakai akal. Yang keempat, bayanu minallahi subhanahu wa ta'ala an khalqihi, penjelasan tentang Allah itu enggak butuh kepada makhluknya, enggak butuh dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dia merintahkan kita. Wa hajatil khalqi ilaihi, dan kebutuhan hamba atau makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang butuh kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahu huwal khaliq wa hum makhluk, karena Allah adalah pencipta, adapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa? Makhluk. Enggak boleh untuk dia apa? Disembah, dan bahkan makhluk itu yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, yang terakhir, dari faedah-faedah yang dapat kita ambil dari ayat Az-Zariyat ayat 56, bahwa isbatul hikmati fi af'alillahi subhanahu wa ta'ala, penetapan hikmah dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmahnya apa tadi? Untuk ibadah, menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang dapat kita ambil para jamaah dari kesempatan yang mulai ini, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk anda pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Apabila ada yang benar, maka itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ada yang salah, maka itu murni dari kesalahan dan kekurangan ilmu anda pribadi. Allah Subhanahu wa ta'ala terhapuskan dan terbebaskan dari segala macam kekurangan dan kesalahan. Ada pertanyaan para jamaah? Enggak ada ya? Ada pertanyaan? Ya.
sesuai dengan tema ya. Betul. Berkaitan dengan tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab adalah ketika itu di Saudi Arabia ya, di Jazirah, berarti mungkin Hijaz dan sekitarnya terjadi kesyirikan. Bentuk kesyirikannya itu seperti apa? Apakah seperti yang sekarang yang saya tahu gitu, kayak misalnya ke kuburan ya siap dukun terjalani, tolong berikan saya bla bla bla, atau seperti apa yang terjadi di saat itu? Dan kan sekarang juga masih ada gitu. Ini mereka mengaku muslim juga dan zikir juga, bahkan zikirnya ribuan kali gitu. Nah, apakah kita gimana menyikapi mereka gitu? Jadi pertanyaannya apa nih? Bagaimana menyikapi mereka atau kesyirikan di zaman beliau? Masih sama apa tidak? Tadi seperti yang sekarang ini, terus kan masih ada nih. Kalau ada berarti menyikapinya ini sama seperti beliau sikapi dulu. Misalnya kan kalau beliau waktu itu ada kuburan, kalau nggak salah di kuburannya makam Zaid bin Khattab. Ya itu diratakan. Apa kita melakukan itu juga sekarang atau bagaimana gitu? Ya, bagaimana kesyirikan yang terjadi di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, diantaranya tentang fitnah kubur ya. Dahulu ada kuburannya sahabat Zaid bin Khattab. Siapa Zaid bin Khattab? Saudaranya Umar bin Khattab. Meninggal di mana? Ada yang tahu? Di sebuah peperangan ya. Jadi beliau duluan meninggal. Jadi itu istilahnya diagungkan ya, dikeramatkan kalau bahasa kita ya. Sehingga pada zaman tersebut beliau meratakan sebagaimana perintah Nabi SAW kepada siapa? Ali bin Abi Thalib dan juga pada utusan beliau, tidaklah kau menemukan kuburan kecuali diratakan. Lalu boleh nggak kita melakukan hal yang sama? Nah itu harus dilihat sesuai dengan kondisinya. Dahulu beliau kuat, maksudnya beliau memegang kepemimpinan ya, makanya terciptanya kerajaan Arab Saudi itu kerjasama antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Saud, makanya namanya Saudi. Nah itu dari asalnya. Makanya kalau kita lihat sekarang pemerintahan itu dipegang oleh keluarganya Muhammad bin Saud. Adapun di bagian agama dipegang oleh keluarganya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau Bapak dengar ada Syekh Fulan bin Fulan al-Syekh, itu maksudnya keluarganya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau al-Saud berarti keluarganya kerajaan Muhammad bin Salman al-Saud ya. Itu sikap kita lihat kondisi ya. Kita juga di dalam berdakwah harus hikmah, tidak boleh sembarangan, harus mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Kalau antum nanti suatu saat jadi presiden, mungkin bisa ya perintahkan kepada seluruh gubernur misalnya. Tapi Allah alam bisa atau enggak ya. Mungkin antum merintahkan langsung lengser. Jadi tergantung kondisi ya. Apapun kemaksiatan itu harus ditimbang maslahat dan mafsadatnya, dan juga harus hikmah di dalam berdakwah. Nggak boleh langsung main babi bu gitu, istilah saya. Harus ada pertimbangan, terutama apalagi seperti kita ya, orang masih belajar, harus nanya sama yang lebih berilmu, pada ustadz kah ataupun yang lainnya, pada tokoh masyarakat dan yang semisalnya. Harus hikmah dalam berdakwah, bukan hanya dalam masalah kuburan tadi, semua dalam masalah kemaksiatan, bid'ah dan yang semisalnya. Bahkan disebutkan oleh diriwayatkan bahwasanya dahulu Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah melihat tentara Tartar sedang mabuk-mabukan, kemudian lewat Syekh Ibnu Taimiyah sama muridnya, dibiarin aja, ditegur oleh muridnya. Syekh, kalau bahasa kita kok nggak ditegur, nahi mungkar istilahnya. Apa kata beliau? Lebih baik dia mabuk itu untuk dirinya daripada dia sadar dia membohongi kaum muslimin. Jadi harus ada pertimbangan, mencegah dia dari mabuk
apakah lebih ringan daripada membunuh kaum muslimin? Itu pertimbangannya. Begitu pula dalam kesyirikan-kesyirikan yang itu diantaranya berkaitan dengan kuburan. Begitu pula dulu para orang-orang saleh itu juga terjadi di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan mungkin di zaman kita juga masih banyak yang berlebih-lebihan di dalam kepada orang-orang saleh. Dan ini adalah salah satu sebab awal terjadinya kesyirikan. Sebenarnya kalau kita baca sejarahnya awal terjadi kesyirikan di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, apa asalnya? Gulu kepada orang-orang saleh. Kemudian yang kedua tadi sudah terjawab ya. Ya udah, harus hikmah dalam berdakwah dan juga harus mempertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Terakhir? Ya, yang belakang tadi. Fadhal. Beribadahnya jin itu sama seperti apa manusia? Beribadahnya jin. Allahu a'lam. Enggak tahu ya. Kalau jin itu apa maksudnya? Asal buat jinnya itu maksudnya. Jin itu dari jin itu apa, dari iblis, malaikat, apa? Jika beribadahnya jin sama seperti manusia atau enggak? Anak enggak tahu. Kalau dari mana diciptakan? Dari mana? Dari api. Ya. Tapi kalau bagaimana ibadahnya jin, anak enggak tahu. Allah. Coba nanti kalau ada yang ketemu sama jin, titip tanyakan bagaimana cara Tapi intinya sama-sama dihukumi syariat. Bagaimana syariatnya? Allahu a'lam. Tapi dulu Nabi SAW pernah berdakwah kepada jin. Ya, tapi bagaimana apa yang disampaikan? Allahu a'lam. Terakhir Pak boleh. Ya, bagaimana ibadahnya jin? Allahu a'lam. Mungkin nanti bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain, atau ada yang nanti ziarah ke rumahnya jin, boleh ditanyakan ya. Baik, itu ya para jamaah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Allah Ta'ala alam. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.